Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Maaf viewers, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Salah satu syiar terbesar di bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Ulama sepakat berkurban adalah sesuatu hal yang disyariatkan dan dianjurkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli lirabbika wanhar." Dan hendaklah kalian melaksanakan salat karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Begitu juga ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah qauliyah, ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun fi'liyah Nabi, yaitu Nabi mencontohkannya kepada kita dan Nabi mengamalkannya. Diriwayatkan oleh sekian banyak perawi kecuali Imam Bukhari dari Ummu Salamah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa dhufrihi." Kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah dan ada di antara kalian ingin melaksanakan kurban, maka hendaklah menahan diri dari apa? Memotong rambutnya dan memotong kukunya. Sunnah qauliyah. Begitu juga dalam riwayat yang lain di mana Nabi bersabda, "Kutiba alayyan nahru." Diwajibkan kepada aku untuk melaksanakan kurban. Wa huwa sunnatul lakum. Tetapi berkorban bagi kalian adalah hukumnya sunnah. Hadis atau sunnah qauliyah yang menjadikan dasar dianjurkannya kurban. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi di mana Sayyidina Jabir bercerita, "Salat itu ma'a Rasulullah SAW Idul Adha." Aku salat bersama Nabi pada salat Idul Adha. Falamma sarafa, dan ketika Nabi selesai melaksanakan salat tadi, ata bi kabshin fadhabahu. Nabi membawa satu kabsh, satu kambing, fadhabahu, kemudian Nabi memotongnya. Faqala bismillah wallahu akbar. Nabi mengucap bismillah dan Allahu akbar. Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ya Allah, ini adalah dariku dan dari orang yang tidak berkurban hari ini dari umatku. Subhanallah. Sunnah fi'liyah Nabi. Kemudian begitu juga petunjuk Nabi dari Anas. Ini riwayat Imam Muslim. Di mana Nabi diceritakan bahwasanya dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini. Nabi berkorban dengan 2 kambing yang sangat bagus, ya. Dzabahahuma biyadihi, dengan tangannya sendiri Nabi kita menyembelihnya. Wasamma, menyebut nama Allah, wa kabbara, dan bertakbir, wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan Nabi meletakkan kakinya di salah satu bagian anggota tubuh atau anggota badan daripada kambing itu sendiri. Allahu akbar. Jadi jelas petunjuk Nabi dan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang berkorban. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah dia wajib atau sunnah. Jumhurul ulama mengatakan berkorban adalah sunnah muakkadah, kecuali Imam Abu Hanifah. Syekh Wahab Az-Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, tajibul udhiyatu marratan fi kulli amin inda Abi Hanifah wa hiya sunnatun muakkadatun inda jumhuril ulama. Berkorban adalah wajib di setiap tahunnya menurut Imam Abu Hanifah, tetapi dia adalah sunnah muakkadah menurut jumhurul ulama, menurut kebanyakan para ulama. Nah, kita akan sedikit melihat ulama siapa saja yang berkata sunnah, ya, dari jumhur ulama tadi. Di antaranya dari sahabatnya Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan sunnah. Siapa? Imam Syekh Abu Yusuf dan Syekh Muhammad. Kemudian Imam Malik. Bahkan Imam Malik berpendapat, siapa yang mampu melaksanakan kurban tetapi dia tidak melaksanakannya, fabi sama yasna'u, itu adalah perilaku yang buruk. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili, dihukumi makruh bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakan kurban. Nah, Imam Syafi'i pun begitu mengatakan sunnah. Hanya saja Imam Syafi'i membagi sunnahnya, ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa ungkapan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i hiya sunnatun ala jami'in nas. Kurban adalah sunnah bagi semua orang. Ya. Wa 'alal hajj, dan kepada orang yang melaksanakan haji bimina, nanti di Mina. Walaysat biwajibah, korban tidak wajib menurut Imam Syafi'i. Didukung oleh Ashabus Syafi'i dalam kitab
Mughnil Muhtad, Syekh Asy-Syarbini Syekh Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini disebutkan sunnah muakkadah. Nah, hanya saja tadi yang sebut di dalam mazhab Syafi'i ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sunnah ainiyah ini tidak ada lain, kategorinya adalah untuk setiap individu kaum muslimin. Di dalam dalilnya kata Syekh Wahab Az-Zuhaili, wa dalilu Syafi'i anal udhiyata sunnatu ainin lil munfarid fil umr mardan wa huwa annal amru indahum la yaqtadi tiqrar. Adapun sunnah ainiyah itu berdasarkan hadis tadi, tetapi satu kali dalam satu umur, ya. Jadi seumur hidup kita cuma satu kali sunnah. Tapi kalau mau berulang-ulang tidak jadi masalah. Kemudian sunnah kifayah. Kenapa? Karena ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Mikhnaf bin Sulam. Kunna wuqufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Nah, ini hadis tentang sunnah kaifiyah tadi, di mana Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bagi setiap satu keluarga, ala kulli ahli baitin fi kulli amin, setiap tahunnya udhiyah, yaitu kurban. Nah, ini ada sunnah ini, ada sunnah kifayah. Jadi contohnya begini, satu keluarga seorang ayah menyembelih satu kambing, maka bagi seorang ayah yang menyembelih tadi, ini sudah mencukupi bagi keluarga yang lain tidak berkorban untuk satu rumah itu yang dia wajibin nafkahnya. Baiklah. Maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mewajibkan tadi kita sudah tahu adalah Imam Abu Hanifah. Dalilnya adalah salah satu dalil yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah adalah di mana Nabi pernah menyuruh seseorang untuk mengulangi korbannya karena ada sesuatu hal yang keliru, ya. Dan pengulangan ini tidak ada lain, kalau tidak wajib tidak mungkin Nabi memintakannya. Berikutnya, maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih keistimewaan kurban? Di dalam tafsir Imam Qurtubi dijelaskan beberapa macam riwayat tentang keistimewaan berkurban. Yang pertama, kurban adalah pembelajaran atau pembelanjaan harta yang terbaik. Ini berdasarkan riwayat daripada Sa'id bin Daud, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafaqatin ba'da silaturrahim afdalu indallahi min ihraqid dam." Tidak ada nafkah yang lebih baik setelah silaturahim kecuali apa? Menumpahkan darah. Tuh. Yang kedua adalah beberapa bagian dari hewan kurban akan dihadirkan nanti di hari kiamat, akan menjadi penambahan timbangan berat amal baik kita. Sesuai dengan hadis Sayyidah Aisyah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin tawajjaha bi udhiyatihi ila al-qiblah illa kana damuha wa qarnuha wa sufuha hasanatin muhdaratin fi mizanihi yaumil qiyamah." Bahwasanya tidak ada dari seorang hamba yang dihadapkan kepada kiblat kecuali, ya, tidak ada kurban yang dihadapkan kepada kiblat kecuali nanti darahnya, tanduknya, bulunya adalah satu kebaikan yang akan dihadirkan nanti pada timbangan di hari kiamat. Berikutnya, darah kurban tadi akan berada pada kemuliaan Allah. Lanjutan daripada hadis Aisyah tadi, fa innama yaqa'u fi hirzillah hatta yuwaffiyahu sahibahu yaumil qiyamah. Akan terus berada pada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah membalasnya. Kemudian yang keempat, hari Dzulhijjah, ibadah kurban adalah ibadah yang terbaik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam." Tidaklah seorang manusia atau ibnu Adam melaksanakan satu amalan yang lebih baik dan lebih disukai oleh Allah kecuali apa? Menumpahkan darah kurban. Dan yang berikutnya adalah sebelum darah kurban jatuh ke tanah, ia telah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a ilal ardi fatayyibu biha nafsan. Hadis Nabi, di mana tidak ada lain, di darah yang kita tumpahkan dari korban tadi akan jatuh dulu di sisi Allah sebelum tetesan darahnya jatuh di bumi. Allahu Akbar. Maaf viewers, mari kita melaksanakan kurban karena secara dalil akli
kurban mampu menjalin persaudaraan kita, mencipta kepedulian kita, memantapkan iman dan rasa syukur bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita dan membutuhkan sedekah kita. Wabihi wallahu alam. Selamat berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.